Halo Eviners, kembali lagi bersama saya Ridwan Anda. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang responsive web design menggunakan CSS. Oke, langsung saja kita masuk ke pengenalan responsive web. Ya, jadi apa itu responsive web? Nah, jadi responsive web design atau disingkat dengan RWD atau RWD ya, bertujuan untuk membuat halaman website menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar dan perangkat dari penggunanya. Ya, jadi masuk responsif ini adalah ketika kita menggunakan tablet, kita mendapatkan responsif ya, dimana layout ataupun desain itu sesuai dengan apa yang ada di dalam website kita yang kita mau gitu. Nah, contohnya di dalam sebuah navigasi yang mana di desktop dia akan menampilkan menunya, sedangkan ketika di mobile version atau mobile perangkat penggunanya menggunakan mobile, dia akan membuat menunya itu di sebuah tombol ya. Nah, dimana ketika kita klik tombolnya maka menunya akan keluar semua ya. Kira-kira seperti itu ya ilustrasi dari responsive web design. Nah, jadi ini penting karena untuk memastikan bahwa pengalaman pengguna tetap optimal dan tidak perlu dari perangkat apa website tersebut diakses. Karena sekali lagi ya, ini responsive web design, dia akan menyesuaikan sesuai dengan perangkat penggunanya ya. Nah, jadi konsep dasar responsive web design yang pertama itu ada media queries, yang mana ini teknik yang digunakan untuk menyesuaikan tampilannya berdasarkan ukuran layar perangkat ya. Nah, jadi untuk menyesuaikan ukuran layar perangkat kita menggunakan media queries. Yang kedua itu flexibility, di mana desain harus fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan baik terhadap perangkat pengguna. Jadi dia lebih flexibility ya. Yang ketiga yaitu fluid grids and flexible images, yaitu menggunakan grid yang fleksibel dan gambar yang dapat mengubah ukurannya sesuai kebutuhan ya. Jadi konsep dasar dari responsive web design itu bertujuan untuk menyesuaikan dirinya ya di berbagai perangkat ya, maupun itu grid ataupun image atau gambar ya. Jadi jadi fungsi RWD itu apa ya? Yang pertama itu ada konsistensi, yang dimana memastikan bahwa tampilan dan fungsionalitas website tetap konsisten di semua perangkat ya, sudah pasti ya. Lalu ada juga keterbacaan ya. Jadi membuat penggunanya itu mudah membaca dan navigasinya tetap intuitif dan tidak perlu atau tidak peduli ukuran layar perangkatnya apa gitu ya, karena responsif. Oke. Nah, di sini ada contoh penerapan responsive web design ya. Jadi, di sini menggunakan eksternal CSS ya. Nah, jadi CSS-nya itu akan dipisahkan di file tersendiri gitu. Jadi di sini kita tinggal link ke file yang CSS-nya tadi gitu. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Di sini ada sidebar dan ada main content-nya. Oke, nah sekarang mari kita terapkan ke studi kasus kita yang udah kita buat semalam ya teman-teman. Buka projectnya lalu buka kode editornya. Langsung aja kita ke kode editor. Nah di sini ya teman-teman, kita akan pisahkan CSS-nya itu ke file tersendiri gitu ya. Nah di sini kita menggunakan tag link ya. Di sini kita kasih relnya ya. Relnya itu apa? Style sheet ya. Jadi ini pendefinisian untuk mendefinisi kalau ini adalah link untuk CSS gitu ya. Jadi di sini kita pakai href. Di sini kita akan buat nantinya folder CSS. Di dalam folder CSS namanya kita buat style.css. Jangan lupa ditutup seperti ini. Lalu kita buat di sini folder, atau teman-teman bisa buat new file langsung. Nah, kalau new file langsung kita buat CSS lalu garis miring style.css ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita enter, maka dia akan membuat secara otomatis folder dan file. Kita paste saja yang tadi, tapi di sini kita hapus stylenya. Oke, ini kita hapus.
lalu kita rapikan ya, seleksi semuanya, shift tab. Nah, jadi dia mundur gitu ya. Kita save, lalu di sini kita save. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Mana tahu nggak berhasil gitu. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan styling di file yang terpisah ya. Nah, di sini konsep dasar dari responsive web design itu kita menggunakan media queries ya. Yang mana ketika kita ingin menggunakan responsif ya, ketika kita ingin menggunakan tampilan yang responsif, kita pakai add media screen ya, and nah di sini dalam kurung min width, yang mana ini maksudnya adalah minimal width-nya itu berapa, yaitu 768 pixel. Jadi ini adalah minimal lebar dari sebuah tablet ya. Nanti saya akan kasih tahu kenapa ini 768 pixel. Nah, sekarang kita kasih kurung kerawal di sini. Oke. Nah, setelah itu ya, kita save dulu ya teman-teman. Kita balik ke sini. Teman-teman klik kanan lalu inspect. Nah, ketika inspect, jangan lupa teman-teman klik ini ya, toggle device emulation. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketika teman-teman klik yang ini ya, dia akan tampilannya seperti ini. Oke. Nah, ini masih berantakan ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini, ini gambarnya terlalu besar ya ukuran lebarnya. Jadi kita akan kasih gambarnya itu width-nya sesuai dengan konten yang maksimal konten yang ada di sini ya. Jadi kita balik ke code editor. Nah, di sini kita cari ya gambar. Nah, ini adalah kelas untuk menargetkan atau menseleksi gambar tadi. Di sini kita kasih width 100%. Kita save, refresh. Nah, dia akan menyesuaikan sesuai dengan konten yang kita punya, teman-teman. Oke. Nah, lalu di responsive web design ini sebenarnya cukup simpel ya, teman-teman. Sama seperti apa yang kita buat CSS pada dasarnya. Nah, tapi yang membedakan, kita akan buat CSS-nya itu di dalam statement ini atau di dalam kode ini ya, di dalam kurung kawal ini media screen. 768 ini adalah lebar dari screen yang minimal, screen yang mau kita targetkan. Jadi, ketika teman-teman lihat di sini ya, kita hover di sini. Nah, tuh teman-teman bakal lihat nah, nanti ketika kita hover di sini, nah ini adalah width dari tablet ya. Jadi ketika layarnya itu ukuran tablet, maka kita bisa custom CSS-nya ukuran tablet. Maka kode CSS tadi akan menggunakan media queries yang teman-teman targetkan ya. Seperti tadi min width-nya itu 768. Nah, ketika min width-nya 768 pixel di sini, maka kita akan menampilkan sidebar-nya ini ya. Itu tujuan kita ya. Di sini tetap tampil ya, di sini masih tetap tampil. Tapi ketika kita berada di mobile view atau mobile screen, sidebar-nya ini kita hilangkan. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, gimana tuh caranya? Gampang ya. Kita tinggal balik ke sini. Di pembungkus sidebar atau aside ini, kita hilangkan dulu display hidden. Nah, jadi tampilannya itu tersembunyi gitu ya, atau nggak ada. Nah, ini kode yang semua ini yang tidak di dalam media queries ini akan tereksekusi ketika kita tidak berada di screen yang minimal lebarnya itu 768. Jadi ketika 768 ke atas, ini CSS ini akan mengeksekusi statement atau kode CSS yang berada di sini aja. Gitu. Nah, jadi ketika udah kita sembunyikan, nah lalu ini kita copy aja ya, teman-teman. Lalu kita paste kelasnya di sini, lalu kita kasih
seperti biasa ya, seperti CSS biasa. Nah, di sini kita kasih displaynya itu block. Nah, jadi sudah. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, mengimplementasikan responsif ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini sebenarnya mungkin oke-oke saja, tapi terlihat di sini teksnya dan kontennya itu terlalu gadget gitu ya, atau terlalu sempit gitu. Jadi kelihatannya tidak oke untuk pembaca kalau teksnya ini terlalu rapat dan terlalu panjang gitu ya, terlihat tidak oke sebenarnya. Nah, ketika kita refresh, nah sekarang kita refresh, nah masih belum kelihatan. Kenapa? Mungkin kita harus lihat kode yang ada di sini. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini sebenarnya value dari display itu tidak ada value yang namanya hidden ya. Jadi kalau kita hapus ini, kita tekan Ctrl lalu Tab. Nah, di sini dia akan ngasih saran value dari properti display. Jadi setelah saya lihat di sini mungkin kita salah kata. Nah, jadi ketika saya lihat di sini ya, untuk membuat displaynya itu tersembunyi, kita akan menggunakan display none. Ya. Artinya tidak ada display gitu. Oke, kita save dan kita lihat hasilnya. Wow. It's very cool, right? Jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman, hasilnya kita mendapatkan sebuah halaman yang cukup responsif ketika kita berada di mobile. Sidebarnya akan ketika kita berada di mobile, sidebarnya akan hilang. Lalu ketika kita berada di tablet, maka teksnya sidebarnya akan muncul ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, tapi di sini ada problem ya teman-teman, dimana ketika kita terlalu lebar atau kita sedang berada di sini, teksnya itu terlalu seperti ada jarak nih di antara sini. Kalau teman-teman klik inspect ini ya, kita select ke sini, nah itu ada jarak tuh. Itu cukup gampang ya sebenarnya. Nah, oke, mungkin segitu aja ya untuk topik kali ini. Jika teman-teman masih bingung ya properti dan value apa aja yang tersedia di dalam CSS, teman-teman bisa kunjungi W3 School ya. Nah, dimana di sini kita akan mendapatkan penjelasan lengkap ya. Contohnya seperti CSS display property, value-nya itu apa aja, dan juga kita bisa coba sendiri gitu ya. Dan di sini juga ada flexbox yang kita gunakan untuk membuat layouting. Di sini juga lengkap ya teman-teman, flex, font, grid, dan margin pun juga ada, lalu overflow dan lain sebagainya ya. Teman-teman bisa kulik aja di W3 School ini, dan teman-teman bisa coba sendiri dan kreasikan sesuai dengan kreasi teman-teman ya. Oke, mungkin segitu aja ya video kali ini. Mungkin nantinya kita akan memberi update video tutorial lainnya ya. Terima kasih buat yang nonton sampai sini, dan jangan lupa ya saksikan workshop kami nanti di. Oke, mungkin segitu aja ya video tutorial dari CSS ini, dan mungkin nantinya kita akan update video tutorial lainnya ya teman-teman mengenai website ini. Nah, buat teman-teman yang berkuliah di Universitas Prima Indonesia, kami akan mengadakan workshop yang mana nanti info tanggalnya akan kita umumkan di Instagram kita. Nah, nama Instagramnya itu si_unpri ya. Teman-teman bisa pantengin di sana, dan jangan lupa follow dan like ya. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman. Sampai jumpa di workshop dan materi selanjutnya. Stay tuned and see you in the next video.